Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian kasih Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini kembali Tuhan kasih kita kesempatan untuk sama-sama kita beribadah. Itu sebabnya siapkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Mari kita menikmati hadirat Tuhan. Kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan Dia. Mari saudara kita mau berdoa. Bapa, kami datang kepadamu pada malam hari ini. Anugerah-Mu ada pada kami dan kami sungguh merasakannya. Bahwa semua yang ada, semua yang terjadi hanya karena kemurahan-Mu. Malam ini kembali kami dikasih waktu oleh Tuhan untuk kami menikmati persekutuan, menikmati kebersamaan dengan Tuhan dalam ibadah ini. Ya Bapa, hadirlah dalam ibadah kami. Nyatakan kasih-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kehendak-Mu dalam ibadah kami saat ini. Biarlah saat ini Engkau ditinggikan, dimuliakan lewat ibadah kami. Urapan-Mu mengalir di setiap tempat, di setiap pribadi, di mana umat-Mu tergabung dalam ibadah ini Tuhan. Biarlah kesana hadirat-Mu turun, kuasa-Mu menjamah, membaharui kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara-saudara, mari kita akan tinggikan Dia. Kita mau sembah Dia. Dia Allah kita yang hidup. Dia gunung batu kita. Bersama dengan Dia akan ada perkara-perkara yang besar yang kita lakukan. Haleluya Yesus. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya, Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Katakan Tuhan, Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku
Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ini keyakinan kami Tuhan,
Di tengah gelombang sekalipun, kami tahu ada Engkau yang selalu menyertai kami. Ada Yesus yang beserta kami. Haleluya. Kau kan bawa kami terbang tinggi, mengatasi segala badai hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Haleluya. 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 Yesus. Tuhan, kami datang menyembah-Mu. Hati kami terangkat padamu, menyembah-Mu Yesus. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan, ku sembah Kau Bapa. Kami datang, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan Tuhan. Kami menyanjung Engkau Tuhan. Sebab Engkau layak menerima segala pujian. Engkau layak Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau Allah kami yang kudus. Engkau Allah kami yang penuh dengan segala kemuliaan. Dan kami datang menyembah-Mu Tuhan. Oh, haleluya, 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 Yesus. Haleluya. Haleluya, 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 Yesus. Segala pujian bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu. Engkau layak ditinggikan Tuhan. Engkau layak terima pujian. Engkau layak Yesus. Oh Jesus. Haleluya, 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 Jesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Oh. Giala masih kinara mata kandala malama yala malama masih. Kiarana mata kandala masih kinara yalamu. Sinara yala mata kandala masih. Haleluya. Haleluya. Oh. Haleluya, haleluya, Yesus.
Ramata Kadala Malama Sakaraya Lama Kadara Lama Sikinaraya Lama Kadaya Namase. Haleluya. Iraputi Lama ya Lama Lama. Haleluya Roh Kudus. Haleluya Jesus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah
tempat ini mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah Roh Kudus, pulihkan setiap kami. Mengalirlah Roh Kudus, penuhi kami. Haleluya, haleluya. Baharui kami Roh Kudus, urapi kami. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari katakan, Yesus kami memuja Engkau. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu.
Raja. Oh, sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Sungguh benar Tuhan, Engkau adalah Raja yang patut dipuji. Sungguh benar Tuhan, Engkau adalah Allah yang patut menerima segala hormat, segala penyembahan dari setiap kami. Itu sebabnya malam ini kami datang menyembah-Mu Tuhan, menghormati-Mu Tuhan, meninggikan Engkau Yesus, sebab Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh nikmati hadirat-Mu. Kami boleh nikmati jamahan-Mu Tuhan. Sungguh kami berterima kasih, bersyukur padamu. Kami sadar siapa diri kami. Tapi kalau Tuhan mau bersekutu dengan kami, sesuatu yang sangat luar biasa. Kami sadar kelayakan kami sungguh jauh dari ukuran-Mu. Tapi Engkau melayakan kami. Engkau menerima pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau baca firman-Mu. Kami mau mendengar, merenungkan firman-Mu. Buatlah kami mengerti. Berbicaralah kepada kami. Biarlah kiranya Tuhan menolong kami untuk kami dapat mengerti maksud-Mu, kehendak-Mu dalam hidup kami. Roh-Mu yang kudus terus bekerja, mengurapi kami semua, membawa kami untuk terus di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya pribadi merasakan hadirat Tuhan begitu kuat, melawat kita, menjamah kita. Dan saya meyakini ketika Tuhan melawat kita, pasti ada sesuatu yang terjadi. Mujizat Allah terjadi dalam hidup kita. Nah saudara, kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan sampaikan kebenaran firman bagi saudara, bagi kita sekalian. Nah sebelum saya menguraikan firman Tuhan, sebagaimana saudara tahu setiap hari Senin, saudara saya ada pelayanan di Radio Suara Gracia. Itu sudah berlangsung, sudah cukup begitu lama ya. Nah saudara-saudara, barangkali ada di antara saudara yang belum pernah dengar ada Radio Suara Gracia seperti apa, bagaimana profil mereka. Saya ingin sedikit memperkenalkan kepada saudara profil dari Radio Suara Gracia itu apa saja, siaran mereka dan sebagainya ya. Jadi saya akan tayangkan ada sedikit slide saudara. Ya, yang saudara saya harapkan perhatikan dengan sungguh-sungguh, simak baik-baik.
Inilah Radio Suara Gracia, tempat di mana setiap hari Senin itu saya terlibat dalam pelayanan di acara Mutiara Jiwa. Ya, baru setelah itu saya akan sampaikan kebenaran firman buat kita sekalian. Tuhan Yesus berkati kita semua. Selamat menyaksikan. Radio Suara Gracia FM Cirebon tetap konsisten mengudara untuk menyampaikan kabar sukacita. Berdiri sejak tahun 2004, kami berkomitmen menjadi radio edukasi dan hiburan dengan konten lagu pilihan, informasi dari sumber terpercaya, serta program variatif baik on air maupun off air. Memiliki studio yang representatif dengan peralatan modern, kami terus berupaya menghadirkan siaran berkualitas dan nyaman didengar oleh audiens dewasa dan keluarga yang menjadi target siaran kami. Program siaran dikemas informatif, menghibur, serta penuh dengan pesan inspiratif yang membangun kehidupan pendengar. Memiliki segmentasi keluarga dengan target usia dewasa, maka Radio Suara Gracia FM merupakan partner yang tepat untuk promosi berbagai produk dan usaha Anda. Hubungi kami di 0231 230 816 setiap hari dan jam kerja, atau datang langsung ke Jalan Setiabudi nomor 31 Cirebon. SMS dan WhatsApp 0817 222 959. Anda juga bisa berperan serta melayani melalui rekening pelayanan kami di Bank BCA 134 079 9590 atas nama Radio Suara Mulia Afrindo Rekatama. Anda bisa mendengarkan siaran 24 jam kami di 95,9 FM melalui aplikasi Android Suara Gracia FM yang tersedia di Play Store atau streaming di www.suaragraciafm.com/streaming. Suara Gracia FM, the sound of life. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita. Saya akan membacakan dari kitab Kejadian pasal yang ke-22. Kitab Kejadian pasal 22 ayat yang ke-14 berbunyi demikian. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, kita semua tahu ayat yang kita baca itu merupakan bagian dari sebuah kisah. Dan kalimat yang berkata ada sampai hari ini, sampai sekarang orang menyebut di atas gunung Tuhan akan disediakan. Kalimat itu muncul, saudara, lewat sebuah peristiwa, lewat sebuah pengalaman yang dicatat dalam Alkitab dibilang adalah Abraham diuji. Jadi lewat pengujian terhadap Abraham ini muncullah kalimat yang berkata di atas gunung Tuhan akan disediakan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin saudara tahulah cerita itu. Jadi saya tidak akan cerita banyak tentang hal itu karena saya yakin saudara ngerti, saudara tahu. Tapi yang saya ingin ajak saudara fokus, coba mari kita renungkan tentang kalimat di atas gunung Tuhan akan disediakan. Apa makna kalimat ini sebetulnya? Yang berkata di atas gunung Tuhan akan disediakan. Jadi kalau kita urai sedikit saudara, kalau kita coba urai dan kita amati, di atas gunung Tuhan. Artinya bukan sembarangan gunung, tapi di atas gunung Tuhan di mana Tuhan ada, disitulah yang akan disediakan. Sekali lagi saya katakan, kalimat ini, ayat ini berkata, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saudara-saudara, jadi Abraham disediakan domba oleh Tuhan, itu terjadi di atas gunung.
gunung tempat di mana Tuhan suruh Abraham untuk ke sana. Jadi bukan sembarangan gunung. Ya. Itu sebabnya saya bilang kalimat ini berkata di atas gunung Tuhan. Jadi bukan gunung yang lain, tapi gunung Tuhan, yaitu gunung di mana Tuhan ada, disitulah akan disediakan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang sekarang kita akan coba renungkan, pertama kita lihat adalah masalah di atas gunung. Saudara, saya membaca dalam Alkitab, ada beberapa peristiwa yang terjadi di atas gunung, dan peristiwa yang saya baca, saya lihat, itu menggambarkan sebuah peristiwa yang dahsyat dan luar biasa. Saya ambil contoh, kita lihat kasus Abraham. Ya. Dia mengalami penyediaan Allah, di mana Allah menyediakan domba untuk menjadi korban bakaran. Peristiwa itu terjadi di atas gunung Moria. Lalu kalau kita maju lagi saudara, kisah tentang Musa. Waktu Musa sedang mengembalakan kambing domba mertuanya, Alkitab bilang saudara, dia sampai di gunung Allah, di gunung Horeb itu. Apa yang terjadi di sana? Dia melihat ada sebuah semak belukar, nyala nih saudara, dibakar oleh api, menyala besar begitu saudara. Tapi belukarnya itu nggak habis gitu, nggak berubah jadi debu. Itu memiliki daya tarik. Lalu Musa dia datang, dia coba pengen dekat ke sana. Dia dengar Tuhan bilang gini, Musa, lepaskan kasutmu, karena tempat di mana kamu berdiri itu tanah yang kudus. Nah jadi saudara, lalu Tuhan bicara kan, Tuhan panggil Musa. Tuhan bilang, Musa kembali kamu ke Mesir, kamu bawa keluar umatku itu. Aku sudah perhatikan bagaimana sengsaranya umatku. Nah jadi saudara lihat, di atas gunung Horeb itu Tuhan menyediakan kelepasan bagi Israel melalui seorang yang bernama Musa. Lalu saudara, kalau kita lihat ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, dalam perjalanan mereka menuju Kanaan, ada satu bangsa, itu bangsa Amalek, yang katakan menghadang mereka, berperanglah mereka. Dan Alkitab bilang begini, menang kalahnya Israel itu ditentukan oleh Musa, Harun dan Hur yang ada di atas gunung. Kita tidak melemahkan peran Yosua. Yosua sebagai prajurit yang dahsyat luar biasa, cakap terampil. Tapi saudara, jelas Alkitab bilang, yang menentukan kemenangan bukan keterampilan Yosua, tapi bagaimana kondisi di atas gunung itu. Bagaimana situasi di atas gunung itu yang menentukan menang atau kalah, terdesak atau justru mereka menang. Nah, saudara-saudara, ditentukan semua oleh apa yang terjadi di atas gunung. Lalu saudara, kalau terus kita maju masuk dalam perjanjian baru, kita lihat di dalam perjanjian baru pun, saudara, ada satu peristiwa Yesus dan murid-muridnya. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Dibilang begini, Yesus dan tiga orang muridnya, Petrus, Yohanes dan Yakobus, mereka naik ke atas gunung bersama Yesus. Sampai di atas gunung, sesuatu yang dahsyat terjadi. Dibilang Yesus berubah wajahnya, pakaiannya berubah, begitu putih luar biasa. Wajahnya bercahaya penuh dengan kemuliaan. Lalu saudara, hadirlah ada dua orang, ada Musa dan ada Elia, ngobrol dengan Yesus, bercakap-cakap. Saudara, tiga orang murid ini melihat itu, mereka bukan takut dalam arti ketakutan seperti orang melihat sesuatu yang mengerikan, bukan. Tapi muncul satu ketakutan dengan rasa hormat. Mereka nikmati ada satu suasana yang berbeda. Sampai mereka bilang begini, betapa bahagianya kami ada di tempat ini. Di mana? Di atas gunung itu, di mana Yesus ada. Jadi saudara lihat, mereka sampai bilang, Tuhan, bagaimana kalau kami dirikan 3 kemah? Satu untuk Tuhan, satu untuk Musa, satu lagi untuk Elia. Saudara, dengan kata lain mereka mau bilang gini nih, kalau boleh jangan turunlah dari gunung ini. Biarlah kami tetap ada di gunung, menikmati ini semua. Nah, jadi saudara lihat, gunung yang saya baca dalam Alkitab, ada beberapa peristiwa yang luar biasa, menunjukkan kekuasaan Tuhan, menunjukkan kehadiran Tuhan, menunjukkan pertolongan Tuhan, menunjukkan kehebatan, kebahagiaan. Di atas gunung itu tersedia semuanya. Dan ada satu dari semua puncak gunung itu, saudara, yang saya mau katakan, yaitu yang disebut dengan Bukit Golgota. Memang orang bilang itu bukan sebuah gunung yang tinggi seperti Gunung Horeb, Gunung Sinai, mungkin bukan.
Tapi saudara, semua ini menuju kepada satu bukit itu, yaitu tempat di mana Yesus disalibkan. Sebab saudara, justru tempat itulah di mana Kristus disalibkan, itu tempat yang menyediakan segala sesuatu yang diperlukan, dibutuhkan oleh manusia. Manusia butuh apa? Saudara, butuh domba sebagai satu pengganti korban yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Yesuslah domba Allah, anak domba Allah yang menggantikan kita. Manusia butuh apa? Saudara, butuh tuntunan firman yang akan menuntun mereka untuk keluar dari perbudakan. Saudara, di dalam korban Kristus tersedia, karena dialah firman Allah yang sesungguhnya. Alkitab bilang, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu dibilang firman itu telah menjadi manusia. Itulah Yesus. Jadi kita lihat saudara, kebenaran firman hanya kita dapatkan di dalam Yesus. Di luar Yesus bagaimana? Tidak ada saudara. Saya katakan tidak ada. Sebab firman yang sesungguhnya itu adalah pribadinya sendiri. Bukan cuma sekedar perkataannya, bukan cuma sekedar omongan, bukan cuma sekedar ajaran. Tapi saudara, dirinya sendiri, pribadinya sendiri itu adalah firman yang hidup itu. Lalu apa lagi saudara? Kita membutuhkan yang namanya kemenangan dalam hidup ini. Kita tahu hidup kita penuh dengan peperangan. Kita tahu hidup kita penuh dengan segala macam pergumulan-pergumulan. Menghadapi sakit penyakit, menghadapi kesulitan ekonomi, tekanan, ancaman, macam-macam. Sudah ada banyak persoalan, pergumulan-pergumulan yang bisa kita hadapi dalam hidup ini. Kita butuh kemenangan. Bagaimana kemenangan bisa kita raih? Siapa yang menentukan kemenangan? Bukan hebatnya kita. Bukan pengalamannya kita, bukan pendidikannya kita, bukan uang kita, bukan ketenaran kita, bukan jabatan kita. Tapi yang menentukan adalah di atas gunung itu, yaitu Allah sendiri. Ketika tangan Musa terangkat kepada Allah, Israel kuat dan menang. Tapi ketika tangannya turun, maka Israel terdesak dan kalah. Jadi saudara lihat, kemenangan kita tersedia di dalam Kristus. Alkitab bilang dia yang sudah mengalahkan maut. Dia yang sudah menghancurkan kuasa kegelapan itu. Untuk inilah dibilang anak manusia datang menyatakan dirinya, mengalahkan iblis. Jadi saya mau bilang, saudara, apa yang kita perlukan dalam hidup ini, itu tersedia di atas gunungnya Allah. Itu tersedia di dalam pribadinya Yesus, yang sudah mati di atas gunung itu, yang sudah tersalib di atas bukit Golgota itu. Saudara-saudara, jadi di dalam dialah tersedia segala sesuatu yang sangat esensi, yang sangat mendasar, yang menjadi keperluan hidup ini. Saudara, kita tidak akan pernah dapatkan di tempat yang lain. Saya katakan ini serius, saudara. Saudara tidak akan pernah temukan, dapatkan di tempat yang lain. Saudara tidak akan pernah dapatkan di pribadi yang lain. Entahkah mereka mau bilang itu pribadi yang besar, yang punya pengikut banyak, punya pengaruh banyak. Tidak akan pernah kita dapatkan hal-hal yang mendasar yang kita perlukan. Ada seorang ibu masih muda, saudara, dia ngobrol dengan saya nggak lama. Saudara-saudara, dia bertanya begini sama saya, kenapa om begitu yakin bisa masuk surga? Saya bilang begini, saya pernah belajar, saya bilang, walaupun saya tidak menganut, saya pernah belajar tentang agama-agama, baik agama-agama besar maupun agama-agama kecil. Maksudnya kecil itu agama suku lah begitu. Biasanya setiap suku kan ada kepercayaan-kepercayaan. Saya pernah coba belajar itu, dan dari apa yang saya pelajari, tidak ada satu agama, pemimpin agama yang berkata seperti Yesus. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya bilang tidak ada yang berani ngomong begitu. Mereka hanya seperti seorang calo, maaf saya bilang, yang hanya menunjukkan, ayo saudara kalau mau pergi ke sana naik mobil yang itu loh. Kalau saudara mau arahnya ke kota itu naik mobilnya yang ini, naik keretanya yang ini, naik pesawatnya di sana. Hanya sebagai petunjuk sepertinya. Tapi tidak ada sesuatu yang pasti, yang menjamin adanya satu kepastian.
Hanya Yesus yang menjamin adanya kepastian itu. Nah, jadi saudara, saya kira tidak berlebihan, bukan satu kesombongan baik secara rohani ataupun secara kenyataan. Kita sombong, angkuh, merasa diri wah kita ini begitu istimewa, eksklusif. Bukan. Tapi ini kebenaran firman yang harus kita pegang, yang harus kita yakini, bahwa di dalam Yesuslah keselamatan itu pasti. Di dalam Yesuslah jawaban itu pasti. Di dalam Yesuslah segala pergumulan itu pasti akan terselesaikan. Karena dialah jawabannya. Nggak ada, saya bilang, sudah sama ibu ini. Yang kedua, saya bilang begini. Saya tidak pernah temukan ada orang, ada pribadi yang berkata begini, kamu punya beban, kamu punya masalah, ayo datang kepadaku dan pasti beres. Aku akan berikan sesuatu yang membereskan semua ini. Nggak ada loh saudara. Tapi Yesus sendiri yang berkata kan, saudara, kita tahu Matius 11 ayat 28. Dia bilang, marilah kepadaku kamu yang letih, kamu yang lesu, kamu yang berbeban berat, ayo datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pernah saudara dengar ada orang yang berkata begitu? Menurut saya tidak, saudara. Tapi saudara, di dalam Yesus kita dapatkan itu. Dan di samping itu, saudara, saya bilang begini, Yesus itu adalah pribadi sahabat kita yang begitu luar biasa. Alkitab bilang, dia bilang ini, tidak ada seorang sahabat yang mau mengorbankan dirinya bagi sahabat-sahabatnya. Tapi Yesus lakukan itu. Dan itu sebagai satu bentuk jaminan yang pasti. Bahwa benar, hanya di dalam dialah, hanya di dalam Yesuslah tersedia segala sesuatu. Nah, jadi saudara, kalau begitu apa yang harus kita pusingkan? Artinya apa yang harus membuat kita takut, membuat kita khawatir, menjadikan kita stres? Apa saudara? Sebetulnya kan sudah tersedia. Dia bilang, ayo datang kepadaku, mari datang kepadaku. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kamu bisa selamat. Saudara, jadi sebetulnya kita lihat di atas gunung itulah memang Tuhan sudah sediakan. Sediakan apa yang menjadi kebutuhan yang sangat mendasar dalam hidup kita. Coba saya tanya sama saudara dan coba saudara renungkan. Apa sih sebetulnya kebutuhan mendasar kita? Uang, saudara butuh uang. Menurut saya itu bukan satu kebutuhan yang sangat mendasar. Orang tanpa uang juga bisa hidup kok saudara. Sebab Alkitab bilang manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap perkataan Allah juga manusia bisa hidup. Apa sih yang kita butuhkan? Ketenangan, kedamaian. Apakah itu bisa kita dapat dengan kita punya uang? Belum tentu, saudara. Fakta-fakta menunjukkan bahwa orang yang punya uang justru semakin stres, semakin takut mati, saudara. Bahkan banyak orang kaya, mereka akhirnya bunuh diri, begitu. Karena merasa tertekan, depresi, begitu saudara hidupnya. Jadi kita lihat bukti-bukti itu. Tapi saudara, ketika wanita Samaria itu, yang dalam tanda kutip seperti orang yang kelaparan, kehausan, jiwanya kosong, jiwanya dahaga, sehingga dia melakukan hal-hal yang tidak benar, melakukan kehidupan yang jahat, yang tidak berkenan. Tapi ketika dia datang sama Yesus, saudara, dia dapatkan ada air yang menyejukkan dalam jiwanya. Dia dapatkan sesuatu yang selama ini dia tidak pernah dapatkan. Dia dapatkan ada sesuatu yang selama ini tidak pernah dia rasakan itu semua. Dan itu dia dapatkan dari seorang yang bernama Yesus. Saudara, Zakheus orang yang kaya, punya segala-galanya, posisi punya, saudara. Uang dia punya. Tapi kita lihat tidak pernah ada sesuatu yang memberikan damai, ketenangan yang bisa mengubah kehidupannya. Tapi semua terjadi ketika dia berjumpa dengan Yesus. Dia bilang sama Tuhan, separuh dari hartaku aku akan bagikan kepada orang miskin. Lalu yang lain aku akan, kalau ada orang yang pernah aku peras, aku kembalikan 4 kali lipat. Bapak Ibu saudara sekalian, lihat bagaimana kita bisa mengalami hal yang sangat luar biasa. Hanya Yesuslah yang menjadi jawaban. Di dalam Yesuslah tersedia semuanya itu. Nah saudara, sekarang dengar baik-baik. Kita tahu, saya juga yakin tahu, saudara tahu. Yesus itu benar-benar adalah jawaban dalam semua pergumulan hidup kita. Tapi bukankah kita sering mendengar orang bilang begini, tapi kok masalahku tidak selesai Pak? Tapi aku ini kok begini-begini saja. Kenapa bisa seperti itu? Memang mungkin ada beberapa kemungkinan yang terjadi.
Tapi satu hal yang ingin saya soroti berkaitan dengan konteks kita bicara tentang di atas gunung. Saudara, ada banyak orang-orang Kristen, mereka hidup itu hanya ada di kaki gunung. Mereka tidak sampai di puncak gunung. Mereka ada di dasar saja. Jadi kekristenan yang ada di dasar ini tidak akan pernah mengalami apa-apa. Saudara-saudara, berbeda ketika kita ada di tempat yang tinggi pada saat kita ada di tempat yang rendah. Mungkin ketika kita ada di tempat yang rendah hanya kelihatan saudara pohon-pohon yang nggak karuan seperti itu. Tapi semakin saudara tinggi, semakin saudara ada di tempat yang lebih tinggi lagi, saudara akan memiliki satu wawasan, pemahaman, pengertian, penglihatan yang lebih baik. Saudara akan mulai melihat adanya satu pemandangan yang lebih indah. Itu pasti jelas. Kita ngerti saudara, kita tinggal di Kabupaten Kuningan ini kan juga daerah pegunungan. Kalau saudara mulai naik ke arah Gunung Ciremai sana, saudara berada di tempat yang lebih tinggi, saudara bisa melihat hamparan kota Kuningan. Mungkin lebih jauh kita bisa lihat ada kota-kota lain pada malam hari, makin kelihatan jelas. Kenapa? Kita ada di atas. Tapi pada waktu kita di bawah, yang mungkin kita lihat hanya pohon-pohon, rumput-rumput yang barangkali berantakan. Jadi saudara, banyak kali orang hidup sebagai orang Kristen hanya ada di dasar. Mereka tidak mau berupaya untuk naik, mau naik dan naik terus sampai ke puncak. Ini yang jadi masalah. Jadi saudara, mari saya mau ingatkan, jangan kita pernah ngomel sama Tuhan karena kok kenapa saya begini-begini saja, katanya Tuhan mau sediakan. Persoalannya Tuhan sediakan itu adanya di atas gunung, bukan di bawah gunung, saudara. Ada satu kisah Yesus dan murid-muridnya kan. Saudara, Yesus dan tiga muridnya ini kan tadi saya bilang dia naik ke atas gunung, lalu tiga murid ini mengalami sesuatu yang dahsyat. Melihat Yesus berubah rupa, ketemu Musa, melihat Musa ada Elia, mengalami hal yang begitu membahagiakan mereka. Tapi kalau saudara lihat setelah Yesus turun dari gunung bersama dengan murid-muridnya, lalu lihat apa yang terjadi dengan 9 murid yang ada di bawah gunung. Persoalan yang tidak selesai saudara, bahkan menghadapi caci maki dari para orang Farisi ahli Taurat karena mendoakan anak yang ayan gak sembuh-sembuh gitu sudah. Kenapa begitu sudah? Jadi saudara lihat persoalan-persoalan itu banyak hanya ada di bawah. Persoalan-persoalan itu begitu rumit seperti tidak ada jawaban ketika kita ini ada di bawah. Tapi saya mau bilang ketika kita mulai naik, sudah bahkan kita sampai di puncak gunung itu. Saudara semua tersedia. Allah sediakan di atas gunung itu. Nah jadi kalau begitu saudara, mari saudara ingin tetap bergumul terus di dalam hidup saudara. Ya yang dilihat hanya hal-hal yang buruk saja, yang kelihatan hal-hal yang tidak menarik, hal-hal yang tidak menyenangkan lah begitu saudara. Bahkan sampai kita ada orang bilang, buat apa saya percaya Tuhan Yesus seperti ini saja keadaannya. Ada kan orang yang begitu. Sampai mereka udahlah aku tinggalkan Tuhan saja. Kenapa begitu? Mereka cuma di bawah sudah. Yang mereka lihat hanya persoalan. Wah mereka masuk ke gereja, di gereja ada masalah. Mereka hidup di keluarga ada masalah. Kenapa begitu? Bukan masalahnya ada pada Tuhan. Bukan masalahnya ada pada Kristus. Kita ini hanya ada di bawah. Jadi kalau saudara ingin menikmati sesuatu yang indah, coba mulai naik. Coba saudara mulai naik. Naik. Nanti kalau saudara sampai apalagi di puncak, saudara-saudara itu semua tidak akan ada. Yang ada adalah kemuliaan, kebahagiaan. Kita menikmati kemuliaan Tuhan di atas gunung itu. Seperti Petrus dan 2 orang temannya itu. Nah jadi saudara, diperlukan kemauan kita untuk terus meningkat, bertumbuh. Ayo naik saudara. Ini yang harus kita lakukan. Jadi kita nggak boleh jadi orang Kristen cuman begini-begini saja. Saudara sama saja kalau begini-begini saja. Saudara yang suka bikin roti itu roti yang bantet, yang keras, tidak enak saudara. Saya tahu itu karena dulu saya pernah saudara bantu orang tua saya jualan roti gitu. Jadi saya suka disuruh ngadonin. Kalau sekarang kan ada mesin, dulu pakai tangan gitu saudara. Kalau itu tidak sempurna pengadukannya nanti hasilnya tidak baik saudara. Dan roti yang bantet itu kan keras, nggak enak untuk dimakan, tidak bisa dinikmati. Nah banyak orang-orang Kristen yang hidupnya bantet, tidak mengalami pertumbuhan, begitu saja selalu jadi masalah, selalu jadi persoalan. Saudara-saudara, mari kita mau meningkat. Oke lah sekarang kita masih anak-anak, nggak apa-apa gitu kan. Tapi jangan terus dalam posisi itu.
Mari kita naik saudara, terus meningkat, terus bertumbuh, naik semakin tinggi. Ini yang harus kita lakukan. Dan ini diperlukan tentunya satu upaya. Kalau saudara pernah naik gunung, saudara tahu apa artinya capek naik gunung. Bagaimana saudara harus berkeringat, bagaimana saudara harus mendaki begitu tinggi, mengeluarkan tenaga yang lebih besar. Itu memang diperlukan. Mungkin kita menghadapi tantangan, situasi-situasi jalan yang sulit, saudara, mungkin bisa seperti itu. Saya ingat dulu waktu saya SMA itu, saya pernah saudara coba naik gunung gede itu, saudara. Saudara, memang saya nggak sampai di puncak, ya sampai di perkemahan di tengah-tengah lah, kurang lebih begitu, saudara. Tapi untuk mencapai ke situ saja, itu satu upaya yang begitu luar biasa, melelahkan, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, harus ada satu gairah, kesungguhan dari kita. Ayolah saudara, saya sebagai gembala jemaat, sebagai hamba Tuhan mengingatkan, ajak saudara, jangan jadi orang Kristen yang hanya di bawah. Jangan jadi orang Kristen yang hanya ada di dasar gunung. Di situ hanya ada masalah-masalah ribut, satu ribut dengan ini, ribut dengan itu, masalah ini satu terus silih berganti, nggak pernah selesai, saudara. Tapi ketika engkau mulai naik lebih tinggi, engkau akan mulai melihat ada sesuatu yang indah. Kau akan mulai melihat ada hal-hal yang begitu luar biasa kau akan alami. Kau akan perhatikan itu. Dan itu saudara yang harusnya kita lakukan. Itu sebabnya mari ayo bangun. Mari jangan diam terus di sana. Mari tinggalkan semua itu saudara. Jangan biarkan itu. Sebab saudara kita harus naik. Kalau tidak saya bilang kita jadi orang Kristen sampai nanti kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Benar mungkin kalau saudara tetap percaya, saudara akan tetap diselamatkan. Tapi saudara, kita selama hidup ini susah, tidak menikmati ketersediaan yang Tuhan sediakan. Karena memang itu ada di atas gunung. Jadi sekali lagi saya mau katakan, ayo sungguh-sungguh. Mulai hari ini bangkitkan. Mari terus gairahkan hidupmu dengan Tuhan. Tumbuhkan imanmu. Baca Alkitab setiap hari, berdoa setiap hari, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, bersaksi, beribadah, memberi dengan sungguh-sungguh. Saudara lihat, saudara akan mulai mengalami ini. Hadapi segala tantangan dalam hidup saudara. Saudara akan terus mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan. Dan kau akan mulai melihat, semakin kau tinggi, kau akan semakin melihat sesuatu yang dahsyat. Semakin dahsyat lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-15. Saya tidak akan bacakan seluruh ayat itu, nanti saya harap saudara baca. Ya. Saya akan baca ayat 1, saudara. Ayat 1 berkata begini. Mazmur pasal yang ke-15. Raja Daud dalam Mazmur dia berkata, Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Saudara-saudara lihat, Daud dia berkata gini, Tuhan, siapa yang boleh menumpang di dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Ingat saudara, tadi di dalam Kejadian 22 ayat 14 bilang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Jadi di atas gunung Tuhan di mana Tuhan itu ada, di sana kita akan mendapatkan segala apa yang kita perlukan. Karena di sanalah Tuhan sediakan. Dan ingat Mazmur bilang begini, di tempat siapakah Tuhan yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Kenapa dibilang oleh pemazmur gunung yang kudus? Karena di sana ada Tuhan. Jadi saudara-saudara, waktu Musa melihat belukar yang menyala itu, Tuhan bilang itu tempat itu kudus. Itu bukan masalah tempatnya, tapi karena Tuhan ada di sana. Jadi saudara, maka tempat itu jadi kudus. Ketika Tuhan barangkali sudah tidak di sana dan tempat itu bukan lagi menjadi tempat yang harus katakan disembah-sembah sebagai satu tempat yang kudus. Tentu tidak seperti itu. Jadi saudara lihat, di mana Tuhan ada, disitulah tempat itu akan menjadi kudus. Nah kalau begitu saudara, ketika kita datang ke tempat di mana Tuhan ada, bukankah kita harus memperhatikan juga hidup kita? Tuhan Yesus bilang begini dalam khotbah di atas bukit, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Saudara-saudara, itu kalimat dalam pemahaman yang sederhana saya cukup mengerikan bagi kita. Tapi artinya Yesus mau supaya kita ini, saudara, memperhatikan kekudusan hidup kita. Saudara dan saya, kita harus berbeda dengan dunia ini.
Makanya kalau saudara baca dalam Mazmur 15 ayat-ayat selanjutnya, dijawab di sana. Siapakah Tuhan yang boleh diam dalam kemahmu? Siapa yang boleh tinggal di dalam gunungmu yang kudus itu? Yaitu satu apa? Dua apa? Coba perhatikan nih saudara. Kalau saudara perhatikan ayat itu, maka saudara akan lihat ada standar kekudusan yang Tuhan mau supaya ada pada kita. Wah, nggak mungkin Pak, kita ini kan masih hidup dalam dunia, kita ini masih hidup dalam daging dan darah. Saya tahu, saya juga masih hidup dalam dunia ini, sama saudara, saya juga masih hidup dalam darah dan daging saya. Sama kan kita. Tapi ingat baik-baik, bukan berarti saudara itu kita jadikan sebuah alasan untuk kita tetap hidup di dalam dosa, untuk kita tetap hidup di dalam pelanggaran, untuk kita tetap hidup di dalam kejahatan. Hati-hati. Karena itulah yang akan menghalangi pandangan kita, menghalangi apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi saudara-saudara, orang yang selalu berpikir seperti itu, dengan kata lain, dia akan tetap ada di bawah. Dia tidak akan pernah naik, dia tidak akan pernah sampai ke atas gunung itu dan tidak akan mengalami apa-apa. Betapa bodohnya kita, saudara. Nah, itu sebabnya. Biarlah ini kita renungkan baik-baik dengan sungguh-sungguh. Saya berdoa, saya berharap saudara dan saya, kita jadi orang Kristen yang benar-benar mengalami hal yang luar biasa. Tuhan kita luar biasa kok saudara. Tuhan kita dahsyat. Dia sanggup menjaga, melindungi kita, menyelamatkan kita, menyembuhkan kita, memenuhi segala keperluan kita. Dia bisa kok saudara. Saya yakin itu saudara. Artinya bukan saya sok-sokan, bukan saudara. Tapi saya punya keyakinan Allah itu mampu, Allah itu bisa, dia punya bermacam-macam cara untuk menolong kita, menyembuhkan kita, memberkati kita, mencukupi kita. Dia punya cara itu. Dan saya percaya saudara, segala sesuatu yang dia lakukan bagi kita itu soal yang terbaik. Persoalannya, bisakah kita melihat itu semua? Kadangkala kita ngomel, kadangkala kita pikir mana kebaikan Tuhan. Persoalan di mana? Karena kita ada di bawah. Karena kita lebih menyukai kehidupan yang tidak kudus. Kita lebih senang hidup di bawah, hidup yang kotor, saudara. Kita tidak mau naik, kita tidak mau meningkat, kita tidak mau sampai di atas puncak itu. Jadi mari putuskan hari ini, putuskan saat ini saudara. Kalau engkau ingin mengalami apa yang Tuhan sediakan bagimu, mari kita mau naik. Kita mau naik sampai ke puncak. Dan ketika kita sampai di puncak, saudara akan lihat segala sesuatu itu akan begitu luar biasa. Apapun yang kau alami, entah itu kesusahan, kelelahan, begitu saudara sampai di puncak, itu serasa lelah, capek tubuh kita sepertinya, itu akan hilang. Kenapa? Kita mengalami seperti Petrus, dia bilang, Tuhan, betapa bahagianya kami ada di tempat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berharap saudara dan saya punya hati yang sama. Kita mau saudara semakin naik, semakin naik, semakin naik, keluar dari kehidupan yang tidak berkenan, keluar dari kehidupan yang kotor itu. Kita mau melangkah di dalam kekudusan Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami dengar pada saat ini. Biarlah firman ini mengubah kami, membaharui hidup kami, membawa kami untuk benar-benar bersungguh hati, memperhatikan iman kami, kerohanian kami, sehingga kami tidak hanya ada di dasar, di bawah, tapi kami boleh naik, terus naik, bahkan kami boleh sampai di puncaknya. Kami sampai di atas gunung di mana Engkau ada, dan kami boleh mengalami kebahagiaan itu. Bapa, berkati umat-Mu. Biarlah firman ini mengubah setiap hati kami. Biarlah firman ini membaharui kehidupan kami, membawa kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kalau ada di antara umat-Mu yang sedang lemah, kuatkan. Kalau ada mereka yang terbaring sakit, sembuhkan mereka. Hamba-Mu berdoa saat ini dalam nama Yesus, jamah dan sembuhkan mereka. Mungkin hari-hari ini mereka sedang susah, bergumul dengan kehidupan ekonomi mereka. Kami serahkan kepadamu, kami percaya kuasa-Mu mampu memenuhi segala sesuatunya. Tuhan penuhi, Tuhan cukupi, karena kami tahu Engkau menyediakan apa yang kami perlukan. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga anak-anak kami, baik yang ada bersama kami maupun mereka yang mungkin di luar kota, di luar negeri. Mereka sekolah, kuliah, bekerja. Biarlah Tuhan lindungi anak-anak kami, berkati anak-anak kami. Mereka boleh tetap hidup dalam takut akan Engkau. Mereka boleh tetap bertumbuh di dalam Engkau, terpelihara dalam kasih-Mu. Kami berdoa untuk gereja ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkaryalah, berkati gereja ini lebih lanjut.
Pakai hamba-hambamu yang terlibat dalam pelayanan di gereja ini, urapi dengan urapan yang kuat dari surga, menyatakan kebenaran-Mu bagi setiap kami. Rancangan-Mu atas gereja ini Engkau nyatakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan seluruh umat-Mu, anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, jemaat umum, jemaat dewasa. Tuhan pelihara mereka, kasih anugerah-Mu menyertai mereka sekalian. Terima kasih Bapa. Tidak lupa kami berdoa juga untuk kota kami, bangsa dan negara kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Mohon anugerah-Mu Tuhan. Selamatkan kota kami, selamatkan bangsa kami. Lawat bangsa ini Tuhan. Pulihkan Tuhan dari situasi yang sedang dihadapi. Baik menghadapi pandemi COVID-19 maupun menghadapi segala persoalan-persoalan yang ada. Hikmat-Mu ada menyertai pemimpin kami, Pak Presiden dengan seluruh jajarannya. Hikmat-Mu ada pada mereka sekalian. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur buat segala kebaikan, buat segala anugerah-Mu. Sekali lagi berkat-Mu turun melimpah atas seluruh umat-Mu yang sudah mengikuti ibadah pada saat ini. Biarlah Tuhan berkati mereka satu persatu, keluarga demi keluarga diberkati Tuhan. Dicukupi, dipenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka sekalian. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa ini. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu, Saudara sekalian, ibadah kita sudah selesai. Saya kasih pengumuman, beberapa pengumuman. Besok Saudara ada ibadah anak-anak remaja dan pemuda. Mari anak-anak muda, anak-anak remaja, engkau hadir di gereja jam 6 sore. Hari Minggu Saudara ada ibadah pagi jam 8 pagi di gereja. Saudara bisa datang, hadir untuk kita ibadah. Lalu jam setengah 10 ada ibadah anak-anak yang dilakukan secara online lewat YouTube maupun lewat Facebook. Guru-guru sekolah minggu akan layani dari gereja, akan disiarkan secara langsung Saudara lewat YouTube dan juga lewat Facebook. Ya, jadi orang tua tolong bantu mereka untuk mereka tetap ikut ibadah. Ya. Sore harinya jam 5 sore atau jam 17 ada ibadah umum yang kedua. Saudara yang tidak bisa hadir pagi hari, saya dorong mari kita mau naik Saudara, kita mau lebih tinggi lagi, hadirlah dalam ibadah sore hari ya, jam 5 sore. Lalu Saudara dalam bulan ini khususnya saya juga coba mendorong ya, memacu untuk setiap kita, beberapa dari Saudara untuk terlibat pelayanan lebih lagi. Saya minta Pak Daniel, ada Pak Tejo, Ibu Esther ya. Kemarin ada Saudara Petrus, saya kasih kesempatan untuk mereka menyampaikan firman. Nah, saya harap Saudara mereka siapkan sungguh-sungguh berdoa. Sebab begini, Saudara yang menyampaikan firman tidak harus seorang pendeta. Tidak harus mereka mungkin punya pendidikan yang tinggi, pengetahuan teologi yang tinggi. Tidak. Sebab Alkitab mencatat Petrus dan Yohanes hanya orang-orang biasa yang tidak terpelajar. Tapi ketika mereka berserah sungguh kepada Tuhan, Tuhan pakai mereka. Pelayanan mereka, khotbah yang mereka sampaikan itu diurapi dengan kuasa dan mengubahkan banyak orang. Itu nyata, Saudara. Jadi mari, saya juga berharap ada orang-orang dari antara Saudara yang juga kelihatan terus tumbuh dalam hidup Saudara. Saya akan kasih kesempatan untuk Saudara melayani, menyampaikan firman Tuhan, berkhotbah baik di hari Rabu, hari Jumat atau di hari Minggu. Saya akan berikan itu Saudara. Yang penting saya bisa melihat Saudara terus bertumbuh. Ingat, kita melayani bukan karena kita hebat, bukan karena kita bisa, bukan karena kita sekolah, tapi hanya karena anugerah Tuhan yang mengurapi kita, memakai kita. Jadi mari Saudara hadir di dalam ibadah-ibadah itu. Ya, nah Saudara, mungkin itu saja yang mau saya sampaikan. Bagi Saudara yang memberi, ini saya salah, saya pernah diprotes Saudara. Jadi gini, ada jemaat bilang sama saya, Pak, dia bilang kalau di EVA itu jangan diumumkan, kalau Saudara mau memberi persembahan, Saudara bisa berikan. Saya bilang salahnya di mana? Ya jangan dibilang kalau mau memberi persembahan Pak. Lalu kenapa saya bilang? Ya harusnya memang namanya ibadah kita beri persembahan. Saya pikir benar juga Saudara ya. Jadi kalau selama ini saya salah ngomong rupanya ya, mereka cukup kritis. Jadi saya tidak ngomong kalau Saudara mau memberikan persembahan. Jadi hari ini saya umumkan, mari berikan persembahan kepada Tuhan. Sebagai bukti kasih kita, cinta kita kepada Tuhan. Saudara bisa transfer di rekening yang tertera di handphone Saudara, atau kalau Saudara ikut ibadah lewat laptop, Saudara bisa lihat ada di laptop itu ya. Boleh transfer. Saudara ada di Kuningan, Saudara kenal dengan Ibu Maya atau Mama Excel, atau dengan Saudari Cynthia, Saudara bisa berikan persembahan itu. Ya semua dipakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan.
Baik saudara, itu saja. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.